Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li dan Nas Chen Sol kedua merasa seolah-olah tubuh dan indera spiritual mereka terus-menerus disapu oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lebih memberatkan adalah tidak ada kemampuan yang dapat meringankan rasa sakit ini bahkan sedikit pun. Seolah-olah telah direduksi menjadi manusia biasa dan hanya bisa menderita melalui penderitaan tanpa bisa memberikan perlawanan. Meskipun tubuh Han Li yang sangat kuat mampu menahan bahkan pedang terbang, rasa sakit yang luar biasa ini masih membuatnya kehilangan kendali atas kekuatan sihirnya, sehingga membuatnya jatuh dari langit. Meskipun dia sangat kesakitan, dia masih mampu mempertahankan Provenance True Devil Arts miliknya, jadi jatuh dari ketinggian itu tidak cukup untuk melukainya. Sebaliknya, sebuah kawah kecil dihancurkan ke tanah di tengah dentuman tumpul oleh tubuhnya yang kuat, dan pecahan batu yang hancur beterbangan ke segala arah. Namun, Han Li tidak memiliki kapasitas cadangan untuk memperhatikan detail kecil ini. Tepat setelah dia melepaskan jeritan kesakitan yang tidak disengaja, dia dengan paksa mengerutkan bibirnya ketika dia mencoba untuk menekan rasa sakit, dan wajahnya mulai berubah menjadi ungu. Jenis penderitaan ini tak tertahankan bagi kebanyakan orang, dan dia hanya bisa menahannya dengan menggunakan tekadnya. Dalam situasi ini, Han Li dapat merasakan bahwa jiwanya telah menjadi panas, seolah-olah telah diselimuti oleh bola api yang membara dan terbakar. Han Li baru saja berhasil mempertahankan sedikit pun kejernihan pikirannya, tetapi dia masih sangat terpana dengan perkembangan ini. Dia mengertakkan gigi dan berjuang ke posisi duduk di kawah, lalu melipat kakinya dan membuat segel tangan saat cahaya keemasan keluar dari tubuhnya lagi. Setelah menjadi sedikit terbiasa dengan penderitaan, dia menggunakan Provenance True Devil Arts untuk mencoba dan mengurangi rasa sakitnya. Namun, di saat berikutnya, terjadi sesuatu yang membuatnya sedikit terkejut. Begitu dia mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya di dalam tubuhnya sendiri, penderitaan yang dia alami tiba-tiba berubah menjadi semburan kesejukan menyegarkan yang melonjak melalui meridiannya, kemudian berubah menjadi sejenis energi aneh yang dia miliki, tidak pernah terlihat sebelumnya. Energi ini mulai memacu Provenance True Devil Arts miliknya, menyebabkannya beroperasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengikuti siklus lengkap revolusi ki spiritual, dia bisa merasakan bahwa basis kultivasinya sedikit meningkat. Itu bukan peningkatan drastis, tapi itu masih terasa. Peningkatan aneh ini berlanjut saat dia mengedarkan Provenance True Devil Arts, dan penemuan ini secara alami membuatnya gembira. Karena itu, dia segera mulai fokus pada kultivasi saat cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini, setiap revolusi seni kultivasinya memberikan efek yang setara dengan 1 tahun kultivasi yang sulit, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu cemerlang. Namun, tingkat perkembangannya masih jauh lebih rendah daripada Nas Chen Sol kedua di pilar cahaya. Nas Chen Sol kedua juga mengedarkan seni kultivasinya untuk mencoba dan meringankan penderitaannya, tetapi karena masuknya energi yang sangat besar mengalir ke tubuhnya di dalam pilar cahaya, ia tidak dapat terlalu banyak menumpulkan rasa sakitnya. Namun, pada saat yang sama, basis kultivasinya meningkat 4 kali lipat dari laju perkembangan Han Li. Setelah beberapa saat, itu berlanjut ke tahap transformasi Dewa Pertengahan, dan masih tidak menemui kemacetan. Waktu berlalu dengan lambat, dan tubuh Han Li tiba-tiba bergetar saat perasaan aneh muncul di hatinya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bekerja melalui hambatan tahap tempering spasial awal, dia membuat terobosan ke tahap mid tempering spasial. Dia secara alami sangat gembira merasakan ini, dan dia terus mengedarkan Provenance True Devil Arts secepat mungkin. Apa yang gagal dia sadari adalah bahwa pada saat dia mencapai tahap tempering spasial tengah,
tetesan emas di dalam pilar cahaya di kejauhan tiba-tiba melintas sebelum tiba-tiba menyatu ke arah Nas Chen Sol kedua. Dalam sekejap mata, tubuh emas baru terbentuk di dalam pilar cahaya. Itu masih memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi ada pola keunguan keemasan di sekujur tubuhnya, membentuk serangkaian rune yang aneh dan sedikit tidak jelas. Tidak hanya rune keunguan keemasan ini cukup buram, juga tampaknya tidak lengkap. Meski begitu, tubuh emas itu melepaskan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan cahaya spiritual merah keemasan yang memancar dari tubuhnya diresapi dengan sedikit warna ungu misterius. Wajah buram kedua dari tubuh emas juga menjadi lebih jelas dari sebelumnya, dan seseorang bahkan dapat melihat beberapa fitur wajah seperti mata dan hidungnya. Namun, wajah ketiga tetap tidak jelas seperti biasanya. Setelah mendapatkan tubuh emas baru ini, Nas Chen Sol kedua mampu menyerap kekuatan spiritual dan rune 5 warna dengan kecepatan yang jauh lebih baik, dan rasa sakitnya juga berkurang secara signifikan. Beberapa saat kemudian, Nas Chen Sol kedua berkembang ke tahap transformasi dewa akhir sebelum bergegas dengan cepat menuju puncak. Beberapa saat kemudian, Han Li juga dekat dengan puncak tahap tempering spasial tengah dan mengumpulkan kekuatan untuk terobosan lain. Tepat pada saat ini, Nas Chen Sol kedua menerobos kemacetan utamanya dengan relatif mudah dan berkembang ke tahap tempering spasial. Sosok perkasa alam roh manapun akan terpana sampai tidak bisa berkata-kata jika mereka menyaksikan tingkat perkembangan yang mengerikan ini. Ledakan keras terdengar, dan tombak perak yang dipegang oleh 9 boneka lapis baja tiba-tiba mengeluarkan suara dering yang berkepanjangan secara serempak. Pada saat yang sama, 9 pilar cahaya meletus dari ujungnya yang tajam sebelum menghilang ke udara di atas. Pilar cahaya putih yang meletus dari pusaran emas tiba-tiba bergetar sebelum menjadi lebih tebal dari sebelumnya, dan Nas Chen Sol kedua langsung melepaskan teriakan kesakitan. Tubuh emas yang baru saja terbentuk mulai mencair lagi di tengah kilatan cahaya keemasan yang dahsyat. Dalam sekejap mata, itu direduksi menjadi tetesan emas yang mengambang di dalam pilar cahaya lagi. Namun, pada kesempatan ini, tetesan emas diresapi dengan sedikit warna ungu, dan tampaknya berbeda dari sebelumnya. Setelah itu, peristiwa yang sama terjadi lagi, kekuatan spiritual murni dan rune 5 warna melonjak ke tetesan emas, dan semburan energi misterius membersihkannya sekali lagi. Jejak ungu di dalam tetesan emas juga mulai meluas dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, rasa sakit yang diderita Han Li meningkat sekitar 2 kali lipat dalam sekejap ketika pilar cahaya putih menebal, dan rasa sakitnya begitu melumpuhkan sehingga dia hampir pingsan. Syukurlah, ambang batas toleransi rasa sakitnya telah meningkat untuk sementara oleh serangan penderitaan yang tiada henti ini, dan itu memungkinkannya untuk hampir tidak bergantung pada kesadarannya. Selanjutnya, saat dia terus mengedarkan kekuatan spiritualnya, dia mulai menyerap lebih banyak energi dingin yang meningkatkan basis kultivasinya. Pengalaman ini membuat Han Li merasa seolah-olah sedang dibakar dan dibekukan pada saat yang bersamaan. Basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap tempering spasial sekitar 8 menit yang lalu, dan sejak saat itu, dia telah memanfaatkan energi misterius ini untuk mencoba lebih dari 10 terobosan ke tahap tempering spasial akhir. Namun, kemacetan ini jelas sangat berbeda dari yang sebelumnya dia telah pecahkan, dan itu hanya menolak untuk mengalah. Dengan demikian, semakin banyak energi misterius yang terkumpul di dalam tubuhnya, dan rasa sakitnya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia tidak bisa menembus kemacetan ini dalam waktu singkat, dia merasa seolah-olah jiwanya akan tercabik-cabik oleh penderitaan yang menyiksa ini atau tubuhnya akan meledak. Dia hanya berhasil bertahan sampai titik ini karena teknik pengembangan hebat dan seni iblis sejati asalnya telah memperkuat jiwa dan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Jika seorang kultivator tempering spasial biasa ada di tempatnya, mereka pasti sudah lama mati.
Dengan demikian, ekstasi Hanli dengan cepat berubah menjadi alarm, dan dia hanya bisa terus mengumpulkan energi di dalam tubuhnya sebelum melakukan upaya gila-gilaan untuk menerobos kemacetannya. Dia hanya selangkah lagi dari membuat terobosan, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, dan dia menjadi sangat cemas. Seperti yang diharapkan, risiko dan imbalan benar-benar berjalan beriringan. Menurut perkiraannya, dia akan mati jika dia tidak bisa menembus kemacetannya setelah 3 kali percobaan lagi. Saat dia mulai berkeringat deras, sebuah bola cahaya keemasan yang menyerupai matahari yang bersinar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mungkin upaya terobosan yang dia lakukan akhirnya membuahkan hasil atau jika keputusasaannya memungkinkan dia memanfaatkan lebih banyak potensi terpendamnya, tetapi kemudian dia berhasil menembus kemacetan hanya setelah 1 upaya lagi. Tubuh Hanli bergidik, dan beberapa semburan energi panas mengalir keluar dari dantiannya, melonjak melalui tubuh, anggota tubuh, dan meridiannya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual keemasan dan biru menyala tanpa henti dari Nas Chen Sol utamanya, dan ukurannya meluas cukup signifikan. Kekuatan sihirnya juga membengkak secara drastis lebih dari setengahnya dalam sekejap mata. Hanli sangat gembira, tetapi di saat berikutnya, sedikit ketakutan dan kengerian muncul di matanya. Pada saat dia maju ke tahap tempering spasial akhir, tetesan emas di dalam pilar cahaya di kejauhan telah menyatu untuk membentuk tubuh emas lainnya. Tidak hanya rune pada tubuh emas ini jauh lebih lengkap dari yang sebelumnya, cahaya spiritual pelindung yang dilepaskannya juga memiliki warna emas keunguan yang samar. Namun, akibatnya, pilar cahaya putih yang jatuh dari atas mengembang sekali lagi, menyebabkan tubuh emas itu hancur untuk ketiga kalinya. Selain itu, masuknya energi dingin berlanjut dengan kecepatan yang lebih cepat, dan basis kultivasi Hanli berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan merasa ngeri dengan perkembangan kultivasi yang terlalu cepat suatu hari nanti. Hanli sangat menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan pilar cahaya, kemacetannya menjadi semakin sulit untuk ditembus. Terobosan terakhirnya sudah sangat dipaksakan, jadi tidak mungkin dia berhasil membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh. Jika kekuatan sihirnya terus menumpuk, tubuhnya pasti akan meledak, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Namun, tubuh emas Nas Chen Sol kedua telah dihancurkan 3 kali, dan Nas Chen Sol itu sendiri benar-benar dilumpuhkan oleh kekuatan besar yang jatuh dari atas. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Nas Chen Sol kedua dari pilar cahaya? Karena itu, dia hanya bisa memandang dengan pasrah karena basis kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekitar 1 jam kemudian, Nas Chen Sol kedua membuat 2 terobosan lagi dan mencapai tahap tempering spasial akhir, membuat basis kultivasinya sebanding dengan Hanli. Namun, tingkat perkembangan yang dialami Nas Chen Sol kedua di dalam pilar cahaya secara alami jauh melebihi Hanli. Dia masih cukup jauh untuk mencapai puncak tahap tempering spasial akhir, namun Nas Chen Sol keduanya telah berkembang ke titik itu dan mulai mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh. Memecah hambatan ke tahap integrasi tubuh membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan orang normal. Tetesan emas tampaknya juga merasakan bahwa terobosan besar sedang dicoba, dan itu menyatu untuk membentuk tubuh emas yang menyelimuti Nas Chen Sol kedua lagi. Jumlah energi yang sangat besar melonjak keluar dari tubuh jiwa yang baru lahir, dan bahkan tubuh emas tidak dapat menahan keluaran energi yang sangat besar karena hancur lagi. Upaya terakhir yang telah dilakukan tidak cukup bagi Nas Chen Sol kedua untuk membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak ada pilihan selain mengumpulkan energi lagi setelah tubuh emas menghilang. Mengikuti disintegrasi tubuh emas, itu direformasi sekali lagi di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan. Proses ini diulangi 8 kali,
dan setiap upaya terobosan yang dilakukan Nas Chen Sol kedua sudah cukup untuk mengeluarkan semua energi misterius yang telah terkumpul. Namun, pada saat yang sama, karena besarnya kekuatan yang dihasilkan, tubuh emas yang dimanifestasikan setiap kali dengan mudah dihancurkan, hanya untuk dimanifestasikan dengan cepat sekali lagi atas perintah Nas Chen Sol kedua. Setiap kali tubuh emas terbentuk kembali, energi yang lebih besar terkumpul daripada yang terakhir kali. Namun, hambatan tahap integrasi tubuh jauh lebih kuat daripada yang diantisipasi, dan bahkan setelah begitu banyak gelombang energi, itu baru saja mulai bergerak sedikit. Nas Chen Sol kedua jelas masih jauh dari mampu membuat terobosan ini, dan hati Han Li semakin tenggelam. Pada titik ini, dia juga telah mencapai puncak tahap tempering spasial akhir, dan energi dingin mulai menerobos meridiannya, menghasilkan perasaan yang sedikit bengkak. Han Li sangat khawatir dengan perkembangan yang meningkat ini, tetapi karena penderitaan yang saat ini dideritanya, dia hanya bisa memegang sedikit kesadaran, tetapi dia tidak dapat membuat segel tangan atau memanggil harta apapun. Dengan demikian, terlepas dari banyaknya kemampuan dan harta yang kuat, dia tidak dapat menggunakan semua itu untuk keuntungannya. Sementara itu, pusaran emas terus mengeluarkan pilar cahaya putih, yang kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Han Li bisa merasakan energi misterius yang meningkat dengan cepat di dalam meridiannya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kekuatan proyeksi tubuh emasnya. Bahkan tubuh emas dengan mudah dihancurkan oleh gelombang energi selama upaya terobosan kedua Nas Chen Sol, tidak mungkin tubuhnya bisa menahan kekuatan ini. Energi di dalam pilar cahaya memang sangat kuat, tapi juga terlalu agresif dan sombong. Rasa ketidakberdayaan total ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dialami Han Li selama perjalanan kultivasinya, dan bahkan dengan ketabahan mentalnya yang kuat, dia mulai panik. Setelah beberapa saat, seolah-olah lapisan bubuk emas telah dioleskan ke tubuh Han Li. Tidak hanya dia berkilauan dengan cahaya keemasan, sisik emas di atas kulitnya juga telah membengkak secara signifikan dan mulai terjalin untuk membentuk baju zirah bersisik emas yang samar. Meskipun itu sangat tipis, dari kejauhan, tampak seolah-olah Han Li telah mengenakan baju zirah emas lengkap. Ini tidak lain adalah Provenance Armor, yang merupakan armor terikat yang akan muncul begitu seseorang mengembangkan Provenance True Devil Arts ke level yang sangat tinggi. Baju zirah terikat saat ini tidak memiliki kemampuan yang kuat, dan kecakapan pertahanannya kurang dari 1/1000 dari armor iblis surgawi, tetapi jenis zirah terikat ini memiliki potensi yang tak terbatas. Itu bisa berkembang saat basis kultivasi pemakainya meningkat, dan karena itu adalah sesuatu yang terikat pada pemakainya, itu jauh lebih fleksibel daripada baju zirah biasa. Tentu saja, Provenance Armor ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dapat dicapai oleh tahap tempering spasial. Sebaliknya, itu adalah kemampuan yang kuat yang hanya seharusnya memanifestasikan dirinya setelah seseorang mencapai tahap integrasi tubuh sambil mengolah Provenance True Devil Arts. Han Li hanya dapat mewujudkan versi yang tidak lengkap dari kemampuan ini sebelumnya karena efek luapan dari aliran energi yang sangat besar. Meskipun armor terikat ini tentu tidak bisa dianggap sangat kuat, semakin awal dia mencapainya, semakin banyak potensi laten yang dimilikinya, dan dia bisa menggunakan esensi sejatinya sendiri untuk menyempurnakannya. Ini adalah sesuatu yang akan membuat Han Li gembira dalam keadaan normal, tetapi dalam situasi saat ini, dia bahkan nyaris tidak meliriknya. Perhatiannya saat ini sepenuhnya terfokus pada mencoba memikirkan metode yang masuk akal untuk menyelamatkan dirinya sebelum dia meledak seperti balon yang kembung. Dalam keputusasaannya, Han Li benar-benar memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia bisa meledakkan diri dalam sekejap sebelum tubuhnya meledak,
dia bisa memanfaatkan kekuatan yang dilepaskan oleh peledakan dirinya untuk membantu jiwanya yang baru lahir melarikan diri. Meskipun Hanli tidak dapat memanggil harta apapun atau menggunakan kemampuan apapun saat ini, tubuhnya seperti bom waktu, dan itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk meledakkannya sedikit lebih awal dari yang seharusnya. Meskipun kedua skenario akan berakhir dengan peledakan diri, konotasinya sangat berbeda. Jika dia dipaksa untuk meledakkan diri sendiri oleh energi misterius itu, dia tidak akan bisa mengendalikan ledakan sama sekali, dan kemungkinan besar Naschen Soul-nya akan tersapu dan dihancurkan. Namun, jika dia menjalani peledakan diri yang terkendali, dia akan dapat mengendalikan kekuatan dan jangkauan ledakan sampai batas tertentu, sehingga memberi Naschen Soul-nya memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara utuh. Tentu saja, ini hanyalah metode terakhir yang tidak akan dia gunakan sampai dia benar-benar harus melakukannya. Lagi pula, Naschen Soul tanpa tubuh sebenarnya tidak lebih dari bebek duduk yang bergantung pada belas kasihan semua orang. Syukurlah, dia memiliki tubuh roh Zoisia abadi di gelang penyimpanannya, dan jika dia benar-benar dipaksa meledakkan diri, maka satu-satunya tindakan yang tersedia baginya adalah dengan paksa memiliki tubuh roh itu. Tidak diketahui apakah tindakan ini benar-benar memungkinkan dia untuk melarikan diri hidup-hidup, tetapi tidak ada alternatif baginya. Adapun Naschen Soul keduanya, terserah surga untuk memutuskan apakah itu bertahan atau tidak. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia tentu saja tidak memiliki kapasitas cadangan untuk mengkhawatirkan keselamatan Naschen Soul kedua. Hanli menghela nafas pasrah, dan dia menyesali tindakannya yang sembrono. Jika dia menahan diri untuk tidak bertindak gegabah, dia tidak akan berada dalam situasi putus asa ini. Setelah beberapa saat, semburan rasa sakit yang tajam mulai menembus semua meridiannya, dan dia merasa seolah-olah meridiannya akan terkoyak kapan saja. Ekspresinya berubah beberapa kali berturut-turut, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai mengaktifkan indera spiritual yang tersisa. Meridiannya telah terisi penuh oleh kekuatan spiritual murni, dan hanya butuh sedikit rangsangan untuk mulai berputar dengan keras. Cahaya keemasan melintas tak menentu dari tubuhnya, dan provenance armor yang baru saja terbentuk mulai melengkung sedikit. Bahkan ada retakan putih yang mulai muncul di permukaannya, dan senyum masam muncul di wajah Hanli. Dia mengalihkan pandangannya ke Naschen Soul keduanya, yang terletak di dalam pilar cahaya di kejauhan, dan dia memperkuat tekadnya sendiri sebelum bersiap untuk meledakkan semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Dengan melakukan itu, dia pada dasarnya akan melemparkan percikan ke dalam panci minyak yang menggelegak, dan tubuhnya akan langsung meledak. Namun, tepat pada saat ini, pergantian peristiwa yang mengejutkan terjadi. Salah satu lengan Hanli tiba-tiba menjadi sangat panas, seolah-olah diselimuti oleh api yang menghanguskan. Hatinya segera tersentak menanggapi perkembangan yang tiba-tiba ini, dan indera spiritualnya goyah saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lengan itu. Dia tercengang melihat lambang kuning bercahaya samar muncul di lengan bawahnya. Hatinya segera tergerak ketika dia mengidentifikasi apa ini, itu adalah Profound Heavenly Fruit yang disegel di lengannya. Lambang kuning itu tiba-tiba mulai berkedip dan melengkung. Energi misterius dan kekuatan spiritual murni di dalam tubuhnya segera melonjak menuju lambang dari garis meridiannya. Lambang itu seperti jurang maut yang tidak menampilkan reaksi apapun selain berkedip sedikit bahkan setelah melahap kekuatan spiritual yang begitu mencengangkan. Beberapa saat kemudian, hampir setengah dari energi misterius di dalam tubuhnya dilahap, dan bahaya yang mengancam jiwa yang telah dia alami dengan mudah dikurangi. Dia secara alami sangat gembira melihat ini, dan di saat berikutnya, lambang kuning tiba-tiba menyala sebelum batang kayu kuning muncul di permukaan lengannya. Itu adalah buah surgawi yang mendalam. Buah itu tampak sangat bersemangat,
dan hanya berkedip beberapa kali sebelum semua kekuatan spiritual dan energi misterius di dalam tubuh Han Li benar-benar tersedot hingga kering. Buah surgawi yang mendalam kemudian melepaskan aura yang mencengangkan sebelum dengan lembut bergoyang beberapa kali ke arah pusaran emas di langit. Setelah itu, cahaya hijau menyala dari salah satu ujung buah, dan bilah yang panjangnya sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul dari ujung buah itu. Ini adalah pedang surgawi yang mendalam. Dan tiba-tiba pedang tajam itu mengarah ke pusaran emas di langit sebelum suara dering yang jelas meletus ke langit. Setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan rune hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bilah pedang. Pedang itu kemudian bergetar sedikit beberapa kali, dan ki asal dunia terdekat melonjak hebat. Gumpalan cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju pedang surgawi yang mendalam. Proyeksi pedang biru muncul, dan itu sama gemilangnya dengan sambaran petir surgawi. Detik berikutnya, itu mencapai pusaran emas sebelum melepaskan tebasan diagonal. Ledakan keras terdengar, dan pilar cahaya putih terbelah menjadi 2. Ledakan kekuatan hukum yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi meletus dari proyeksi pedang sebelum membanjiri pusaran emas. Suara dering keras segera terdengar dari pusaran, diikuti dengan kilatan cahaya, dan itu berubah menjadi cakram emas berukuran sekitar 1 hektar. Cakram emas besar memiliki gambar yang persis sama yang tertulis di atasnya dengan diagram langit berbintang di peron, dan pada saat yang sama, ada rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitarnya. 1 pilar cahaya putih demi 1 dikeluarkan oleh cakram emas dalam hiruk-pikuk karena berusaha mati-matian untuk melawan kekuatan hukum yang diilhami dalam proyeksi pedang. Ini jelas merupakan harta spasial yang luar biasa bahkan di alam abadi sejati, dan nilainya kemungkinan besar melebihi bahkan harta karun surgawi yang mendalam, tetapi keahliannya jelas tidak terletak pada kekuatan ofensifnya. Jadi bagaimana mungkin itu bisa menahan serangan yang dijiwai dengan kekuatan hukum dari seluruh dunia? Hanya dalam beberapa saat, semua pilar cahaya putih dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan hukum, dan ruang di sekitarnya melengkung saat proyeksi pedang biru menghantam cakram emas.